Oke, halo, selamat pagi, siang, semua petani, Sobat Tania di komunitas petani digital. Terima kasih sudah menonton nih live kita, live yang kedua. Kali ini kita punya narasumber yang spesial banget nih. Nah, narasumbernya ini tentunya yang paling dicari-cari karena ini salah satu penyakit yang menjadi apa ya, menjadi beban atau bukan beban ya, ngomongnya kayak salah satu penyakit yang susah banget untuk kita atasi dan hampir mungkin kita bisa lihat sekitar 80% petani pernah terserang penyakit ini. Apalagi kalau bukan penyakit pada cabai, lebih tepatnya penyakit virus Gemini. Nah, kali ini tim Dokter Tania sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Pak Sedyo. Selamat pagi, Pak Sedyo. Selamat Pak pagi, Sedyo Mbak ini Lintang. ya, ini merupakan guru di Fakultas Pertanian, guru proteksi tanaman di Universitas Gajah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Sedyo nanti akan membahas nih soal apa itu virus Gemini, faktornya apa saja, kemudian apakah bisa diatasi atau dicegah seperti itu. Nanti akan kita langsung ngobrol dengan Pak Sedyo. Pak Sedyo, apa kabar? Semoga baik-baik ya, Pak. Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Nah, Ya. harusnya Bapak juga semangat nih untuk share nanti apa ya soal virus Gemini Iya, ke sehat. petani-petani. Ya, Siap. terima Oke, kasih. Pak. Untuk waktu dan eh, tempat dipersilahkan boleh nanti sharing nih, Pak. Mungkin dari basic dulu, dasar dulu ya, Pak. Ya, Kira-kira apa itu virus Gemini dan gimana sih cara virus Gemini ini menular? Karena cepat banget kan ya, Pak, kalau namanya virus. ya. Terima kasih, Mbak Lintang. Jadi ini mungkin yang sering jadi pertanyaan dari teman-teman tani semua. Jadi virus Gemini ini sebenarnya suatu virus yang mempunyai banyak anggota. Namun demikian, ada beberapa spesies, kami menamakan spesies, itu yang menyerang beberapa tanaman, misalnya tadi yang disebutkan adalah misalnya cabai, kemudian solanase yang lain, misalnya seperti tomat, terong, dan sebagainya. Nah, virus Gemini ini adalah virus yang merupakan apa ya, DNA ya. Jadi virusnya itu mempunyai materi genetik DNA yang diselubungi oleh mantel atau selubung protein. Nah, virus ini apa namanya? Maaf, ini eh, di lapangan ya, di lapangan itu ditularkan oleh kutu kebul. Itu satu-satunya penular. Jadi sampai saat ini yang virus Gemini pada cabai, tomat, terong atau solanase ini itu penularannya masih hanya dengan kutu kebul saja, tidak tertular lewat benih, karena nanti ada yang mungkin menanyakan oh, apakah bisa lewat benih gitu. Tidak, juga tidak seperti virus tembakau yang bisa menular hanya dengan bersenggolan atau lewat alat pertanian. Jadi Gemini virus ini bersyukurnya adalah dia hanya tertular lewat kutu kebul atau Bemisia tabaci saja, tidak tertular lewat alat-alat pertanian seperti halnya virus tembakau. Begitu Mbak Tani. Mbak Ma. Ya, oh berarti satu-satunya faktor yang menjadi alat untuk pertukaran virus itu di kutu kebul sendiri ya, Pak? Iya, Kutu kebul itu kutu-kutu putih yang ada di balik daun itu ya, Pak, yang iya punya betul, lapisan betul. lilin. Jadi susah Iya, sekali itu untuk ya, sangat kecil itu bentuknya ya, mm, sangat kecil. Hanya 1 mili mungkin ya, dan telurnya itu nggak kelihatan. Sering tidak dengan mata telanjang tanpa menggunakan kaca pembesar itu kita merasa kesulitan untuk melihat telurnya karena jauh lebih kecil lagi. Kalau kutu kebul itu sekitar 1 mili itu panjangnya. Ya. betul. Dan seringkali kutu kebul ini datang bersama dengan semut nih, Pak. Ada pertanyaan, ini sebenarnya semut ini hama kah atau sebenarnya nggak apa-apa dibiarin karena kalau ada kutu kebul ini pasti ada semut. Kira-kira Ya, relasinya seperti apa tuh, Pak?
Ya, begini. Jadi semut itu kan suka yang manis ya. Nah, kutu kebul ini biasanya pada daun gitu dia apa ya semacam mengeluarkan senyawa yang manis itu ya seperti mungkin ya kalau kita bilang gula gitu. Sehingga nanti kalau seandainya tidak semut itu juga biasanya jamur yang menghitam begitu. Karena jamur itu tapi bukan jamur patogen atau bukan jamur yang penyebab penyakit, tapi dia mengotori daun biasanya. Karena jamur itu juga suka suka yang manis-manis gitu. Tapi bukan jamur patogen. Begitu. Berarti seperti jamur yang kayak noda hitam gitu ya, Iya, kayak di betul, di betul. daun. Betul Oh, seperti berarti itu. itu juga salah satu ciri-ciri gejala awal untuk virus Gemini ini ya, Pak? Eh, Ciri-ciri akibat adanya kutu kebul. Ada kutu kebul. Iya, sehingga Baik. itu memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan semut. Eh, Hanya semut itu memanfaatkan, jadi mendekat, memanfaatkan ininya apa namanya seperti senyawa gula gitu. Yang dihasilkan kutu kebul. Kutu kebul ya, Baik. ya Berarti sebenarnya permukaan. semut itu tidak berbahaya ya, Pak, yang Oh justru tidak, tidak. Semut ini tidak dibasmi berbahaya. itu yang kutu kebulnya. Betul, Nah, tapi kalau mhm, nyemprot biasanya ya semutnya ikut mati. betul, Iya betul. kan? Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih, Pak, untuk kutu kebul sendiri, kondisi optimum apa sih yang bisa menyebabkan kutu kebul itu datang? Misalnya dia suka kelembaban kah atau di suhu berapa? Iya, Apakah kita bisa mencegah kehadiran kutu kebul ini? iya. Betul. Jadi mungkin petani juga sudah hafal ya dengan datangnya kutu kebul. Kalau kita bertani di lahan yang terbuka, karena ada juga yang sekarang bertani di greenhouse atau plastik house, jadi rumah plastik, berscreen dan sebagainya. Nah, kutu kebul ini pada umumnya menyukai cuaca yang panas karena dia tidak suka air. Jadi apabila pada musim penghujan itu populasi kutu kebul itu sangat menurun drastis sehingga sebenarnya kalau bertani cabai atau ini pada musim musim penghujan ini itu eh, Bemisia tabasinya atau untuk menghindari virus kuning ini lebih apa namanya Mudah. lebih mudah. Mhm. Namun demikian, ya kita tahu sendiri kalau pertanian terbuka musim hujan kelembapan tinggi ya penyakit jamur yang akan muncul. Gitu. Jadi musim panas. Musim panas. Makanya warning nanti kalau kita memasuki musim kemarau, nah itu populasi kutu kebul itu akan meningkat. Seiring dengan populasi itu kalau ada sumber penular, jadi sudah ada tanaman yang sakit di lapangan, maka dia akan menular ke tanaman lainnya. Jadi berbanding berbanding lurus ya, positif Mhm. dengan semakin banyak kutu kebulnya ya semakin cepat dan semakin banyak pula tanaman yang akan terserang. Begitu. Baik. Nah, untuk ada beberapa yang bertanya juga nih Pak terkait apakah kutu kebul ini juga di-trigger gitu ya atau didorong dengan banyaknya gulma di sekitar. Apa gulma juga menjadi salah satu tempat bersembunyi yang baik untuk kutu kebul atau sebenarnya gulma itu cuman apa namanya cuman berefek pada nutrisi pengambilan nutrisi saja. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus ini. Jadi gulma di sekitar pertanaman itu sebenarnya sangat disukai ya, sangat disukai untuk tempat mungkin untuk tempat bertelur. Misalnya Hmm. ya, apabila kita melihat di cabai itu kan kita sebenarnya jarang menemukan di balik daunnya itu dia hinggap begitu ya. Lain dengan terong misalnya. Karena dari hasil penelitian kami bahwa cabai itu dia disukai hanya untuk dimakan atau kalau istilahnya adalah feeding host. Jadi host atau inang untuk ambil makanan aja mungkin enak ya di cabai itu suka begitu ya. Namun demikian dia kalau bereproduksi atau tidur istilahnya itu dia mencari tempat yang lain yang lebih nyaman yaitu beberapa gulma berdaun lebar terutama. Tapi kalau gulma rumputan ya yang seperti rumput itu dia nggak suka.
Tapi yang gulma berdaun lebar itu sangat suka dia. Jadi Oke. justru di situ yang mengapa tidak ada tanaman cabai dari tahun ke tahun kok terserang lagi karena dia memang ya istilahnya inang alternatifnya adalah gulma itu seperti itu. Gulma berdaun lebar gitu ya Pak ya? Betul, dan itu sayangnya itu sering pada gulma itu sering tidak bergejala begitu sehingga Iya betul. dikiranya tidak mengandung virus begitu. Betul-betul. Berarti ini Ya, emang triknya dia untuk self defense kali ya Pak, betul, pertahanan betul. diri Iya, dia. iya, iya, Ini wah betul. menarik banget nih Pak. Iya. Berarti salah satu cara atau pencegahan untuk kutu-kutu juga kita perhatikan gulma di sekitar cabai kalau Ya, bisa segera dipangkas gitu ya Pak agar iya tidak harus bersih, ya harus bersih. Jadi memakai mulsa plastik, kemudian kadang-kadang petani itu sudah memakai mulsa plastik, tapi di apa namanya di lorong-lorong itu, Mm, ya misalnya di bawah itu di tempat jalannya itu ya Pak. tempat Mm. jalannya itu masih gulmanya banyak, itu percuma. Gitu. Iya betul betul. Ya, ya, Siap-siap. Nah, eh, kadangkala kita juga eh, mendapatkan pertanyaan nih Pak, sebenarnya virus keriting, Gemini, yellow virus itu sebenarnya memang dari satu virus yang sama, karena kalau dilihat itu gejalanya kan ada yang satu keriting, kemudian ya, ada warna kuning, satu lagi mengecil. Nah, sebenarnya memang gejala utama yang membedakan antara virus keriting atau virus yellow virus itu sebenarnya apa sih Pak? Atau sebenarnya semua sama? ya. Jadi pertanyaan yang bagus juga. Jadi sebenarnya banyak spesies virus yang ada di sekitar kita. Jadi Gemini virus itu nama besarnya. Namun spesiesnya sebenarnya banyak. Namun yang di cabai kami sudah bisa memastikan bahwa itu adalah paper yellow leaf curl virus. Jadi depannya ada paper karena itu ini sampai sekarang itu hanya di Indonesia. Jadi Gemini virus yang di Indonesia, sedangkan yang di luar ada spesies yang lain. Namun demikian, yang di cabai itu penyebabnya satu dan gejalanya banyak. Jadi kadang-kadang hanya ada yang merah, maaf, ada yang keriting, ada yang kuning sekali, ada yang kuning mosaik, jadi apa namanya ya, Berpola begitu ya ya Pak? berpola gitu. Terus ada juga yang apa ya, istilahnya menyebabkan bunganya rontok, ada yang tidak begitu. Tapi semua itu adalah dari satu virus. Jadi satu virus yang ada di cabai. Kalau di terong ada terong tomat itu ada beberapa yang bisa menginfeksi. Berarti tadi virus Gemini ini tidak hanya di cabai, tapi di famili Solanaceae itu ya Pak ya? Ada. Mm-mm. Bahkan ya saya kalau boleh bilang itu cenderung ini inangnya banyak sekali. Jadi cabai, terong, tomat, jadi lintas famili. Jadi famili Cucurbitaceae itu juga jadi masalah. Sekarang di melon, kemudian Timun di gitu ya Pak? timun, Mm. itu sebenarnya eh, dari genus yang sama, begomovirus kalau kita menyebut. Nah, tapi penularnya sama, yaitu kutu kebul begitu. Kebul Jadi ini. dalam satu genus itu penularnya sama. Makanya nanti karena sampai sekarang belum ada pestisida untuk virus, maka ya nanti yang akan dikejar itu ya cara manajemen atau pengelolaan dari kutu kebulnya itu. Betul. Itu menjadi pertanyaan pamungkas nanti ya Pak. Oh ya 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 ya. Pasti Oke. ditunggu-tunggu nih gimana cara Ya mengobati ya penyakit ya. Oke. virus Gemini. Nah, Ya. sebelum kita masuk ke Mm-mm. situ, dampak yang paling parah atau misalnya kita bisa klasifikasikan nih Pak, dampak ringan, sedang, sampai terparahnya ini akibat virus Gemini seperti apa? Ya. Jadi tanaman kan ada fase-fasenya. Makanya sahabat tani kita harus perhatikan bahwa hampir semua virus termasuk virus Gemini ini kalau infeksinya terjadi sejak di pembibitan, sejak dipindah tanam atau pada saat fase vegetatif, maka kerugian itu akan sangat besar. Lain dengan nanti apabila infeksi itu sudah terjadi pada saat tanaman sudah mulai berbuah. Nah, itu kalau di cabai sangat jelas kuningnya itu jambul gitu. Artinya ada di ujung, ada di pucuk saja itu. Itu sudah ya agak berkurang lah kerugiannya. Namun apabila tanaman masih muda,
sistem kekebalannya itu belum penuh, sehingga Hmm, kerugiannya akan semakin besar. Ya, seperti itu. baik, berarti em, termasuk juga ada pengaruh dari tahap ini ya kita bilangnya tahap perkembangan si tanamannya itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau Betul, semakin betul. muda itu masih bisa ditanggulangi kah Pak? Atau kalau udah terkena virus ya udah? Ya, itu. Mm-mm. Ya. Jadi nanti begini, itu sebenarnya kalau mengendalikan penyakit, terutama virus, itu ya hampir sama seperti manusia ya. Jadi tanaman dibikin sehat dulu, Baik. Mm-mm. ya. Kemudian jarak 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 tanam itu juga harus memenuhi karena semakin pertumbuhannya itu kurang sehat, jaraknya terlalu mepet, kurang sinar matahari, kemudian pupuknya tidak seimbang dan sebagainya. Itu harus dipenuhi dulu. Kalau tanamannya sehat, nanti persentase penularannya itu juga akan berbeda. Karena begini, misalnya tanaman itu sehat, kekar gitu ya. Nanti serangga itu kan mempunyai stilet. Jadi stilet itu kalau mau menusuk ya berat gitu karena Ya. keras ya, keras dinding selnya begitu. Lain dengan tanaman yang sudah pertumbuhannya kurang sehat ya, mungkin empuk gitu ya. Jadi Mm-mm. mudah di apa namanya diambil itu untuk ditularkan. Jadi penularannya lebih mudah. Makanya kalau beberapa apa namanya lahan itu kok oh ini varietasnya sama kok ternyata berbeda, yang punya si A itu lebih parah, yang punya si B itu 30% saja gitu misalnya. Itu mungkin pengaruh dari cara mengelola tanaman itu. Tanamannya sudah nggak sehat dulu ya tambah parah gitu. Jadi Hmm. memang pada saat masih fase vegetatif itu masih rentan. Jadi masih masih lemah sebenarnya gitu. Tapi kalau sudah melewati itu fase generatif, itu sudah mulai mengeras ya. Jadi sel-selnya, dinding sel, kulit atau apa namanya permukaan dan tulang daun itu sudah mulai mengeras, sehingga probabilitas dari serangga itu untuk menyucuk itu ya sudah Udah lebih rendah ya. sedikit ya, Mm-mm. betul, betul. Berarti untuk yang virus Gemini ini memang spesifiknya dia rentan di vegetatif. Ketika misalnya sudah berbunga itu ada kemungkinannya cuman lebih rendah gitu ya Pak dari di vegetatif sebelum berbunga. Ya kalau serangganya tetap, hanya Oke, ketahanannya ya. tahanannya. Kalau serangganya itu malah pada saat mulai berbunga itu serangga justru datang gitu. Iya. Karena mungkin bau dari bunganya itu mendorong, jadi dari hasil penelitian kami itu pada saat cabai berbunga itu justru misalnya ada tetangga yang menanam cabai tapi sudah tua, nanti akan pindah ke situ pada saat berbunga, sehingga eh, pada saat masih berbunga itu sebagai ya, selain bunganya mungkin ya apa ya baunya mungkin mendorong mendorong dari serangga itu untuk mendekat. Jadi populasinya justru lebih banyak dari yang lain untuk datang. Oke, tapi apa namanya resiko untuk terkena penyakitnya lebih di Iya, karena vegetatif. dibandingkan dari pada saat baru pindah tanam atau Hmm. akan di bawah hutan. Begitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak yang saya penasaran. Tadi sempat disebutkan bahwa tanaman ini harus sehat nih ya Pak. Nah, Ya, boleh dikasih bocoran nggak nih? Kira-kira tanaman sehat ini nih ada kriterianya nggak sih Pak? Mungkin seperti manusia gitu ya, mungkin ya, terlalu kelebihan berat badan itu nggak baik, ya, kekurangan berat badan itu nggak baik. Nah, kalau di ya, tanaman ini apakah sama seperti itu Pak? ya. Jadi begini, sekarang harus dipahami bahwa yang akan kita tanam adalah varietas-varietas cabai yang unggul. Nah, cabai unggul itu pada umumnya dia akan membentuk cabang misalnya sampai 8 atau 9 begitu. Itu nutrisi yang dibutuhkan itu harus maksimal. Jangan sampai kita sudah budidaya tanaman cabai unggul, tapi yang diberikan itu ya seadanya gitu. Mm-mm. Sehingga nanti batangnya, kemudian ini bahkan buahnya itu nanti ukurannya juga akan berbeda. Misalnya dari jumlahnya saja, misalnya
satu pohon itu petani biasanya hafal ya. Kalau untuk varietas A sesuai dengan spesifikasi varietas yang ada. Misalnya varietas tertentu itu dia akan menghasilkan buah dalam satu eh, cabang atau satu tanaman itu nanti misalnya 1 kilo atau 250 buah, 300 buah, tapi ternyata itu buahnya hanya sedikit-sedikit. Kemungkinan bisa disebabkan karena kurang unsur atau nutrisi tertentu yang itu harus dicermati. Jadi secara agronomis itu harus dipastikan dia itu tumbuh sempurna dan sehat dulu. Sehingga nanti otomatis dia akan mempunyai metabolisme dan termasuk pertahanan. Jadi sebenarnya tanaman itu juga punya pertahanan. Asal dia dipenuhi nutrisinya begitu untuk diolah atau makanannya itu untuk mengcounter virus itu. Sebenarnya yang terjadi kan petani itu seadanya begitu. Nah, setelah ada serangan baru mengandalkan untuk disemprot atau Betul. ya. Siap. Berarti kuncinya Ya, adalah sesuai dengan varietasnya apa dan harus tahu betul. kebutuhannya seperti apa gitu ya Pak Betul. ya. Iya, iya. Betul, Betul. betul. Nah, kemudian untuk tadi kita sudah sempat menyinggung ya Pak terkait pencegahannya. Tadi kalau yang saya rekap itu yang pertama adalah kita harus membuat tanaman ini sehat, Betul. kemudian pangkas gulma yang ada di sekitar karena itu bisa Iya, iya diinang lebih bersih ya baik. sanitasi itu. Mhm. Kemudian dari segi pencegahan, kira-kira itu kan bersifat mekanis ya Pak ya, atau Ya, fisik gitu. Kalau mungkin ya, ada, kita bilangnya apa ya, pestisida kah atau ZPT kah yang mungkin bisa diaplikasikan. Cuman mungkin ini ya Pak ya, cuman mungkin tadi kan pertahanan utamanya kan itu yang mudah-mudah dulu. Kalau masalah iya, pestisida dan ZPT kan nanti akan keluar biaya lagi. iya betul. Nah, mungkin misalnya sudah semua itu dilakukan, yang gulma udah dibersihkan, kemudian tanaman sudah sehat. Nah, pencegahan mungkin yang paling advance lagi, paling levelnya lebih tinggi itu apa sih, Pak? Atau sebenarnya itu aja juga cukup gitu? Sebenarnya itu saja sudah cukup. Mm-mm. Hanya memang kalau kita juga melihat bahwa kalau daerahnya itu endemis, Mm-mm. endemis itu artinya bahwa lingkungan pertanamannya itu orang semua nanam cabai atau terong, tomat itu satu famili dengan cabai yaitu Solanaceae, itu semua bisa diserang oleh Gemini virus. Sehingga kita melihat itu, kalau lingkungan sekitarnya itu orang nanam jagung, gramine ya, kemudian menanam padi, kemudian menanam yang bukan inang dari eh, Bemisia tabasinya terutama. Maka lingkungan itu cenderung lebih aman. Kalau tidak, bagaimana caranya? Ya kalau terpaksanya, ya kita pada saat pembibitan mau tidak mau harus dikelambu. Di kelambu itu seperti apa nih, Pak? Di kelambu itu di kerudung. Kalau sekarang petani itu sudah menggunakan plastik untuk bikin semacam kerudung atau Oke, apa ya, ya tudung semacam gitu ya, Pak ya? ya Heeh. semacam apa namanya bisa bisa untuk misalnya pakai kawat atau apa itu untuk Mm. seperti keranda gitu loh Iya, ya. iya, iya, betul. Nah, tapi bukan pakai plastik. Jadi plastik itu di atasnya. Nanti yang kerandanya itu dipasangi dengan kain kasa. Jadi kita bisa Oke, beli organdi atau organza mungkin di toko-toko tekstil itu ada yang biasa untuk kuring baju itu. Itu betul. tidak lolos. Mengapa saya bilang begitu? Karena kalau hanya memakai kelambu yang untuk nyamuk, ya yang biasa untuk nyamuk itu Bemisia tabasi ukurannya sangat kecil. Jadi kalau kita bilang mesnya itu sekitar 80 mes itu. Kalau hanya 50 mes itu masih lolos. Masih lolos. Makanya dari pembibitan karena asal muasalnya itu kalau daerah kita sudah endemis, maksudnya di seputaran itu sudah Bemisia itu sebenarnya sudah lalu lalang ya, kutu kebul itu sudah lalu lalang. Tapi karena Hmm. di dalam perutnya dia tidak mengandung virus begitu, karena dia belum menyucuk virus yang sakit. Jadi itu sama seperti nyamuk demam berdarah. Kalau sudah ada orang yang terinfeksi, orang yang sakit, kemudian nyamuknya itu sebenarnya ada setiap hari, tapi dia belum menyucuk. Tapi kalau ini sama seperti apa namanya
virus cabai ini ya, kalau sudah ada tanaman yang sakit, kemudian Bemisia itu sebenarnya sudah ada di mana-mana, maka kita harus menghindarinya itu pembibitan itu karena di dalam satu kumbung itu ada mungkin ribuan tanaman yang itu sangat cepat menularnya daripada di lapangan. Begitu. Siap. Ya, Berarti bisa juga apa namanya, dicegah dengan ketika proses nursery gitu ya Pak, ya persemaian itu pakai betul. tudung itu agar si kutu kebulnya ini belum apa ya, berinvestasi, bermanifestasi ke si tanaman-tanaman Iya, kecil ini. betul. Iya, dia belum Siap. belum menyerang supaya menghindari itu. Karena saya tadi sebutkan bahwa itu seperti bayi ya kalau bibit Iya. itu masih rentan, masih empuk itu. Kalau sehari aja kalau di dalam pembibitan dia bisa mencucuk ratusan tanaman. Nanti kalau pindah tanam gejalanya belum kelihatan karena butuh waktu atau periode inkubasinya itu bisa sampai 15 hari baru muncul kuningnya itu Astaga, begitu. 15 hari. Rata-rata petani tidak tahu bahwa sebenarnya di pembibitan dia yang terbuka hanya ditutup tutup plastik saja tidak penuh ya, buka tutup. Siap. Oke, itu teman-teman Sobat Tani udah dapat nih banyak tadi kan insight soal pencegahan, kemudian gejala dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Nah, apakah bagaimana mengendalikan si penyakit ini ketika misalnya sudah terkena nih kasusnya nih Pak, sudah terkena mungkin belum banyak, belum semua, kita bisa bilang misalnya 10-20% sudah kelihatan virus keritingnya berwarna kuning, mozaik gitu. Apakah itu masih bisa dinormalkan kembali atau mending ya udah kita reduksi gitu ya, kita biasanya potong kemudian kita bakar. Nah, baiknya seperti apa nih Pak? Ya, jadi sebenarnya hampir semua penyakit itu sebenarnya kalau penyakit sudah menginfeksi atau masuk, itu sebenarnya kita sudah tidak bisa mengobati lagi. Yang bisa adalah pencegahan. Karena apa? Karena virus itu sudah masuk di dalam sel. Makanya eh, apa namanya istilahnya rekomendasi saya itu petani itu menerapkan pola pengendalian terpadu. Jadi tidak hanya mengandalkan oh nanti kalau sudah terserang baru kita kendalikan. Itu sudah terlambat. Jadi yang pertama adalah siapkan bibit yang sehat. Tadi caranya ya. Jadi selain mungkin polybag-nya, campuran tanahnya, kemudian eh, mau pakai ZPT dan sebagainya waktu di dalam pembibitan itu sangat baik. Atau pakai BGPR misalnya untuk meningkatkan. Jadi sebenarnya tidak hanya virus saja, penyakit yang lain itu membutuhkan bahwa bibit itu harus sehat dulu. Jadi jangan dibiarkan bibit itu yang sakit. Kadang-kadang kan, wah itu masih bibit nggak apa nanti kalau di lahan kan sudah sehat. Itu jangan. Karena penularan itu sudah bisa dimulai dari pembibitan atau nursery. Nah, makanya nursery itu bagaimana caranya? Mungkin juga bisa lihat pertanian modern itu kan nursery kan mesti di dalam rumah kasa itu ya, yang dipelihara dengan baik. Nah, ditambahi macam-macam tidak masalah. Misalnya mau ada untuk penyakit layu dan sebagainya. Nah, itu juga bagus karena pertumbuhannya itu penambahan itu bagus untuk pertumbuhan bibit atau di persemaian, maka itu juga bagus untuk virusnya. Ditambah lagi kalau virus itu karena tertular lewat serangga, maka pengerudungan itu kalau petani itu bikin pembibitan itu hanya di lahannya. Nah, itu tadi bikinlah kerudung itu untuk ya di dalam lahan bedengan pembibitan saja, tidak masalah. Tapi jangan hanya plastik. Kalau plastik itu mungkin dia bisa melindungi dari misalnya hujan atau yang lain, tapi dia masih diterobos karena masih ada sela-selanya. Nah, makanya kain kasa tadi, misalnya organdi atau organza misalnya, yang tidak lolos, yang ukurannya sangat kecil. Nah, setelah sampai di situ, baru kita tanah itu dibikin yang baik karena media tanam itu juga mempengaruhi pertumbuhan. Maka yang kita tanam itu adalah beberapa varietas unggul. Maksudnya ada hybrid apa dan sebagainya yang itu nanti kalau makanannya kurang ya
ya tidak baik. Makanya tanah itu harus dikelola bagaimana caranya diolah, kemudian dipupuk, tidak hanya pupuk kimiawi istilahnya. Jadi pupuk organik, pupuk kandang dan sebagainya yang mungkin ya sudah sesuai ya, sudah matang dan sebagainya supaya nggak membawa penyakit layu. Nah itu tanah dibikin subur dulu, kemudian baru pindah tanam. Nah pindah tanam itu juga harus diperhatikan. Kalau dari tahun ke tahun itu penyakit virus kuning itu ada di situ, maka lahan itu harus bersih dari gulma. Karena apa? Sumbernya itu kadang-kadang dari gulma itu sendiri yang berdaun lebar itu harus bersih sama sekali, baik di lorong-lorong atau di di sela antar galengan itu. Kemudian pakai mulsa, sudah pakai mulsa, bersih sekali. Jangan sampai ada yang kena. Kemudian setelah itu baru kita tanam dengan menggunakan jarak tanam tertentu, karena kalau terlalu rimbun nanti juga disukai juga pada saat musim panas, disukai juga dia karena dia selalu hingga bagian bawah daun. Nah setelah itu baru disehatkan juga pada saat vegetatif ya. Vegetatif itu harus dijaga sampai dengan berbunga. Petani sudah tahu. Nah pupuk-pupuk susulan dan sebagainya itu juga harus diberikan. Karena apa? Jangan jangan memberikannya nanti setelah ada kuningnya baru dipupuk. Jadi kami sudah lama melakukan penelitian ini bahwa pupuk yang diberikan setelah setelah tanaman itu ada virusnya, sudah bergejala, maka pupuk itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, seandainya itu akan terjadi tunas ya tambah kuning gitu. Karena untuk kuningnya itu juga butuh pupuk juga. Tapi kalau pemberiannya itu sebelum, maka dia akan menyehatkan. Jadi sudah ada perlakuan yang sangat berbeda nyata ya. Jadi yang sangat signifikan bahwa pupuk yang diberikan setelah tanaman itu kuning tidak ada efeknya untuk menghilangkan kuningnya atau untuk menyembuhkannya. Tapi kalau sebelumnya diberikan, jadi artinya ya kita wajar aja ya, maka dia akan tambah kokoh atau tambah tadi misalnya morfologi tanamannya itu jadi tambah kuat. Kuat gitu. Ya demikian seterusnya. Mungkin nanti ada barier jagung misalnya ya. Kalau jadi tanaman barier jagung itu juga bagus. Tanaman yang prinsipnya adalah tanaman yang bukan inangnya dan lebih tinggi. Lebih tinggi itu untuk mencegah ya misalnya sekitarnya itu sudah banyak yang kuning supaya karena Bemisia tabaci itu sangat ringan. Jadi sehingga kalau ada pusaran ada truk lewat, kemudian ada bis lewat kalau misalnya itu di sekitar jalan raya, maka di situ nanti yang virus kuningnya akan kelihatan paling banyak gitu. Karena dia akan dia akan terbawa oleh angin, mudah terbawa oleh angin untuk pindah. Jadi selain terbang sendiri juga, nah kalau kita batasi dengan oro-oro atau apalah yang tanaman tinggi lainnya dari di tepi-tepi itu, maka nanti bisa. Tapi jangan menggunakan kacang panjang karena juga inangnya gitu. Kadang-kadang kan pakai para-para terus dikasih kacang panjang, itu juga inangnya nanti menguning pada kacang panjangnya itu. Demikian itu mungkin ya. Oke. Nah, tadi yang menarik lagi berarti kami sering dapat pertanyaan nih Pak terkait tadi pupuk. Kalau misalnya, dok ini kayaknya kalau saya tambahin pupuk nanti yang numbuh jadi hijau gitu. Ternyata bukan ya Pak, salah gitu ya. Bukan. Malah yang Sebelumnya, kalau numbuh sebelumnya boleh. kuning lagi Ya malah justru sebelumnya. dianjurkan ya sebelum ada sehingga bertanilah bertujuan untuk menyehatkan tanamannya supaya ini ya seperti anjuran dokter lah. Jadi jangan sampai setelah kena baru banyak sekali nutrisi yang dimasukkan sebelumnya. Jadi istilahnya ya inilah makan yang sehat-sehat supaya imun muncul gitu. Betul, berarti mirip Ya. sekali dengan manusia ya Pak ya. Sama ya Sama. makhluk Tuhan sama itu barang hidup ya makhluk hidup ya. Siap.
Nah, tadi menyinggung soal ketika misalnya kita sudah tanaman kita sudah terkena yellow virus, virus Mm. kuning, itu sebaiknya diapakan nih Pak? Baiknya. Nah, itu tinggal persentasenya berapa ya. Mm-mm. Kalau kalau tadi saya bilang, kalau pada saat masih kecil itu bisa disulami. Makanya Oke, ya. Ganti dengan yang biasanya baru ya Pak. jadi kalau pada saat awal sediakan sulaman yang banyak. Karena apa? Kalau kalau masih kecil dicabut kan belum rugi. Makanya nanti selain menyehatkan itu, jadi kita pada saat menyiapkan bibit itu harus dilebihi minimal 10%. Karena apa? Daerah kita itu adalah daerah endemis. Sehingga nanti kalau satu dua sudah ada ya segeralah disulami. Nah, gitu. Jadi jangan jangan menunggu ini kan nggak mati. Karena virus kuning itu tidak mati tanamannya. Nah, itu petani yang eman-eman gitu kalau orang Berarti Jawa bilang. tanamannya akan tetap hidup, akan Tetap hidup. berproduksi juga, cuman sangat Iya, rendah gitu ya Pak? ya. Tapi kalau tanaman itu belum berbunga, kemudian sudah terinfeksi, maka dia akan kadang-kadang tidak berbunga gitu. Betul. Tapi masih hidup. Masih hidup. Entah ya itu bisa kerdil, bisa cabangnya sedikit, bisa roset, maksudnya cabangnya itu mengumpul gitu, seperti itu. Atau hanya jambul saja. Makanya itu nanti yang harus dibedakan. Kalau jambul saja, artinya bahwa itu terinfeksi setelah tanaman eh, misalnya ke fase generatif misalnya. Buahnya mungkin masih ada, masih bisa dipanen dan nggak masalah itu. Mm-mm. Tapi atasnya yang tadi kuning itu nanti bunganya rontok. Jadi pada cabang itu, tapi kalau cabang di bawahnya ya normal-normal saja karena infeksinya adalah sudah tanaman memasuki usia yang itu. Makanya tadi saya sebutkan kalau pada pindah tanam aja sudah kuning, lah itu kerugiannya bisa 100% untuk tanaman itu. Betul-betul. Kami beberapa kali sempat ke lapangan gitu ya Ya, Pak, ketika ya, ya. mereka kita waktu ke lahan tuh terkaget-kaget gitu Pak. Wah ini yellow virusnya hampir mungkin satu lahan nih yellow virus semua gitu. Terus Iya. kita bertanya kenapa Pak dibiarin aja. Terus Mm-mm. mereka bilang ya kalau misalnya dicabut juga tadi ya Pak eman-eman gitu Iya, sayang gitu ya. iya, Dan ini pun masih berproduksi tapi balik lagi ini apa namanya balik modal pun enggak jatuhnya kayak iya, ya udahlah yang penting ada iya, yang dipanen gitu ya Pak. iya. Nah, apakah sebenarnya membiarkan yellow virus itu apa namanya tetap tumbuh gitu ya untuk berproduksi juga sampai ada cabainya itu apakah tidak berbahaya gitu Pak? Mungkin aja bisa apakah inokulasi juga ke tanah gitu ya Iya. terpendam di tanah kah atau Mm. sebenarnya tidak masalah gitu. Terus nanti sisa-sisa dari yang yellow virusnya itu apakah memang nggak apa-apa dibuang biasa ya kan kalau kita kan dibuang biasa gitu Pak di Iya, pinggiran iya. atau sebenarnya sebaiknya kita bakar kah atau kita Mm. jauhkan dari lahan kita? Mm. Bagusnya seperti apa Pak? Nah, itulah yang mungkin jadi masalah di kita karena petani kita kan petani gurem, istilahnya smallholder ya. Ya, Jadi petani itu petaannya kecil-kecil. Nanti pola tanamnya tidak serempak. Maksudnya apa? Bahwa tadi yang disebutkan Mbak Lintang itu betul bahwa petani itu kadang-kadang eman-eman untuk mencabut. Padahal itu sebenarnya tanaman yang masih kuning daunnya itu bisa jadi sumber untuk tanaman tetangganya gitu. Nah, gitu. kalau ada beberapa biasanya pada daerah-daerah yang berpengairan baik itu begitu, yang satu tanam, yang satu membibitkan, yang satu sudah mulai tua. Nah, itu nanti bemisnya tabasi itu hanya pindah-pindah-pindah saja gitu. Sehingga itulah yang harus diketahui juga oleh petani bahwa nanti ya misalnya kan ada kelompok tani, ada asosiasi penanam cabai misalnya itu biasanya sudah memahami bahwa kapan kita akan tanam yuk bareng gitu. Sehingga nanti pengendaliannya itu tidak sia-sia. Kalau itu kan disemprot sini yang mati mungkin 5, yang terbang 10. Terbangnya kemana ya? Ke tanaman cabai tetangga gitu. Nah, itulah atau ke lahan petak-petak lainnya. Sehingga kita juga perlu melihat ekosistem.
sekitarnya, tanamannya apa begitu. Nah, kalau tidak dicabut, misalnya sudah tidak menghasilkan, tidak dicabut, itu ya akan menjadi sumber saja bagi yang lainnya, bukan dirinya sendiri, ya, bukan dirinya sendiri, tapi yang lain. Makanya itu perlunya ya apalah itu misalnya rembuk desa atau apalah yang kalau misalnya daerah itu merupakan daerah penghasil cabai ya, mari kita apa namanya berdiskusi atau membuat kelembagaan yang baik begitu. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga kalau tadi disebutkan bahwa sudah sebenarnya sudah kuning tidak dicabut ini. Nah, prinsipnya bahwa kalau tanaman itu mati kemudian busuk ya, nggak masalah, virus itu ikut mati begitu. Oke, virus Iya, juga tidak ikut mati, tapi kutu betul. kebulnya berpindah-pindah ya Pak tadi? Iya, betul. Dan kutu kebul itu persisten sifatnya. Sampai mati, kalau dia ada virusnya di dalam tubuh, dia bisa memperbanyak diri sampai mati. Oke, dan Iya, itu masa hidupnya berapa lama Pak untuk kutu kebul? ya mungkin 21 hari lah. 21 Kira-kira. hari. Iya, tapi begini. Jadi kutu kebul itu yang sekarang itu juga bisa dari penelitian itu di telurnya itu juga masih ada virusnya. Nah, gitu loh. Jadi Jadi kalau ngomong dia gitu ya Pak? mati meninggalkan telurnya. Selain itu juga kutu kebul itu sifatnya adalah partenogenesis. Jadi dia tidak membutuhkan pejantan, tapi telurnya bisa menetas. Jadi tanpa harus kawin dia. Makanya kalau ada kutu kebul ya pasti itu sudah nggak usah itu jantan atau betina, tapi itu pasti bisa bertelur dan bisa menetas. Gitu. Siap, berarti lumayan bandel ya Pak ya kutunya Betul, gitu. betul ya. Selain Sama bandeng, telur-telurnya bisa juga. betul ya, ya, Siap. Nah, kita masuk nih Pak ke sesi tanya jawab. ya, Karena ya. ke petani-petani ini, petani di Sobat Tani ini banyak bertanya soal ini Pak, kan karena kutu kebul ini kan masuknya adalah insek ya Pak ya. Iya, betul. Apakah memang bisa nih preventifnya kita semprotkan pestisida dengan bahan aktif tertentu, Ya, yang mana baik itu kontak atau sistemik, ya. biar ketika misalnya kutu kebulnya itu datang, Hmm, ya langsung mati seketika gitu Pak. iya, Bisa nggak ya, gitu? ya. Jadi begini, Bemisia tabaci ya khususnya, karena kutu kebul sebenarnya banyak. Artinya bahwa ada di dataran tinggi itu yang namanya Trialurides vaporariorum, itu mirip kutu kebul, Mhm. misalnya. Itu pada tomat dia menyebabkan penyakit kuning. Itu virus juga, tapi itu Trialurides itu. Yang itu tidak menularkan virus kuning, Gemini virus, tapi Crini virus. Mungkin nanti sobat tani yang dari daerah yang dataran tinggi itu mungkin juga sudah hafal ada penyakit pada tomat yang kuningnya mulai dari bawah dan penularnya itu mirip kutu kebul tapi Trialurides. Itu kalau Trialurides itu ya sama-sama whitefly ya, kutu kebul kan whitefly gitu ya. Itu ada. Tapi yang Bemisia tabaci itu di seluruh dunia itu orang sebenarnya sudah pusing ya artinya bahwa semacam itulah yang ini kan sebenarnya kalau pertanian modern petani itu membuat greenhouse dari kasa yang tidak tembus gitu. Di Israel itu sejarahnya tahun 65 begitu ada serangan kutu kebul ini industri industri pembuat kasa itu diperbanyak sehingga orang menanam di luar negeri tomat rata-rata itu menggunakan apa namanya penghalang dari screen ini, dari screen house gitu. Nah, kalau yang di kita kan tidak memungkinkan, selain juga biayanya tinggi, karena kalau cabai mahal 100.000 itu mungkin dalam tanda petik bisa apa namanya biayanya cukup ya. Kalau tidak kan tidak. Nah, kutu kebul itu selain berlilin, jadi kalau kontak itu apa namanya sayapnya itu berlilin. Jadi itu juga apa ya istilahnya tahulah kalau lilin itu kan tidak bisa tembus oleh air yang mengandung pestisida. Nah sebenarnya cara-cara itu tadi yang digunakan. Pestisida itu banyak. Jadi pestisida itu banyak, tapi jangan terus menerus. Karena misalnya dari bahan aktif tertentu, misalnya ada imidacloprid, ada apalah.
itu ada 4 atau 5 jenis bahan aktif ya. Kalau mereknya itu bisa sama semua, karena bahan aktifnya itu harus diselang-seling bahan aktifnya berbeda-beda gitu. Sebenarnya nanti begini, yang diperlukan bahwa tanaman cabai yang sudah agak tua itu sebenarnya sudah nggak perlu disemprot-semprot lagi, karena itu sudah tidak disukai sebenarnya, betul-betul. Karena kita juga harus lihat bahwa cabai itu bukan inang untuk diam di situ. Maka kadang-kadang kita nyemprot di cabai justru tidak ditemukan kutunya gitu loh, tidak ditemukan kutu kebulnya tapi disemprot-semprot terus gitu. Kadang-kadang itu yang tidak efektif. Nah, makanya tadi yang tahapan-tahapan mungkin kalau di pembibitan tadi disemprot juga tidak masalah. Seperti itu. Karena kan dia tidak akan menimbulkan residu juga lokasinya itu kan masih sempit ya. Jadi mungkin efisien untuk menggunakan pestisidanya. Tapi yang jelas silahkan disemprot atau dikendalikan, tapi juga harus memperhatikan bahwa ada apa tidak. Misalnya kalau keberadaannya pada pagi hari misalnya, ya mungkin efektif pagi atau sore hari. Kalau siang-siang hari ya sudah entah kemana gitu, terbang ke entah itu ke gulma atau yang lain. Nah, yang saya juga tekankan itu ya jangan sampai kita nyemprot terus, tapi gulma gulma daun lebar di sekitarnya itu masih masih Banyak. banyak. Ya itu yang enggak ini. Jadi harus disiangi dulu, harus bersihkan dulu baru kita kalau misalnya menggunakan pestisida mungkin lebih efektif. Siap. Berarti itu bisa dilakukan ya Pak, tapi mungkin Bisa, untuk prosesnya itu sistemik, karena kalau kontak itu dia nggak bisa betul. tembus Iya, di badannya. iya, Kemudian untuk bukan jangka waktu ya, waktu yang cocok tadi kan pagi dan sore. iya, Tapi iya. untuk fasenya itu kira-kira ketika sudah berapa bulan nih kita mungkin harus waspada terkait kutu kebo ini, dan sepertinya kayaknya saya mau semprot dulu nih menggunakan imidacloprid atau Hmm, yang lain-lain untuk preventif gitu Pak. Kira-kira iya, pada bulan keberapa sih Pak, atau iya, sebelum bunga tumbuh atau ketika iya, sudah berapa tingginya gitu? iya. Jadi itu begini, kita harus kalau orang Jawa itu titen, itu memperhatikan, harus monitoring ya. Kalau pada saat eh, kita pindah tanam itu kemudian sudah banyak yang kuningnya. Kalau yang kuning itu sudah bisa disulami, nanti pertambahannya itu seperti apa misalnya ya. Yang kuning sejak awal itu sudah hilang, tapi nanti ada tambahan lagi tidak gitu. Kalau ada tambahan lagi, maka seberapa cepat dia. Karena itu kadang-kadang kita nggak bisa menghitung kutu kebulnya itu ada berapa jumlahnya begitu. Nah, selain itu juga diperhatikan sekitarnya. Kalau sekitarnya itu adalah tanaman-tanaman mungkin jagung, kemudian padi ya, saya bisa memastikan penularannya tidak akan cepat karena itu bukan inang dari kutu kebul. Meskipun kutu kebul bisa terbawa angin. Tapi kalau hanya selisih 1 petak, 2 petak, bukan hamparan, maka itu nanti ya bisa didatangi kutu kebul meskipun ini. Nah, makanya kita sering lihat bahwa kalau ada lahan di sekitar pertanaman padi yang tanami cabai, rata-rata ya selamat gitu. Mungkin 1-2 kuning yang ada, kemudian dikendalikan dia akan hilang seperti itu. Akan mati yang ada di situ. Jadi tidak ada migrasi kutu kebul dari sekitarnya. Ya, makanya itu ya pemahaman terhadap lingkungan itu juga sangat penting. Kira-kira nanti datang nggak yang dari sana terbang ke sini gitu. Mungkin itu. Harus telaten ya, apa Ya, Mas? ya harus diamati Trending. karena harus Ya, setiap hari diamati gitu. siap. Karena tadi balik lagi ini sangat lokal gitu ya, untuk Ya, varietas ini berbeda, kemudian betul. kelihatan dari sekelilingnya juga Ya, berbeda-beda. Jadi memang ya. harus di tadi Pak telateni, Iya, iya, telateni ya. iya. Nah, banyak nih Pak sobat tani juga yang melakukan praktis organik. Iya, Kira-kira apakah ada, kalau tadi kimia yang konvensional itu kimia iya, iya, pestisida iya, berbahan aktif, dan kalau iya, organik nih apa nih Pak untuk iya.
preventifnya apakah berupa misal agen hayati atau misalnya ekstrak apa gitu Pak untuk bisa jadi preventif si kutu kebul ini? Ya, jadi begini, sebenarnya ada beberapa eh, pupuk organik misalnya, pupuk organik cair misalnya ya. Tapi harus yang berbau apa gitu. Karena apa? Bau itu bisa sebagai repelen atau sebagai bau yang tidak disukai Pengusir oleh gitu kutu Pak. kebul, pengusir. Itu juga bisa diaplikasikan. Tapi kalau pupuk organik itu sangat penting karena pupuk organik itu mengandung unsur-unsur mikro. Unsur-unsur mikro itu sangat dibutuhkan untuk baik jumlah klorofil, kemudian apa namanya turgor atau apa ya selnya itu jadi kuat begitu, yang kadang-kadang Jadi kokoh tidak gitu Pak. ya lebih kokoh. Jadi semua pupuk yang untuk mempersehat ya, untuk memperkuat tanaman itu diperlukan. Karena tadi saya sebutkan bahwa nanti tanaman yang paling sehatlah yang dia pertahanannya itu paling paling siap untuk menghadapi itu. Sehingga kalau kena ya di antara 10 mungkin hanya 2 yang kena, yang kuning. Karena nanti mungkin Mbak Lintang bisa melihat di satu lahan itu kok bisa semuanya kena. Yang di lahan lain itu hanya sekian saja, yang hijau ya tetap hijau, yang kuning nanti tetap kuning gitu ya. Itu seperti itu. Jadi tanggapan tanaman terhadap pupuk, terhadap makanan itu nanti yang akan bisa juga sebenarnya mengcounter perkembangan gejala atau perkembangan virus di dalam sel seperti itu. Siap, berarti tadi pupuk organik itu diperlukan untuk Mm-mm. segi dinding selnya itu agar tidak gampang tertembus oleh virus Iya, itu. betul. Iya. Kemudian tadi dari segi pupuk organik cairnya itu yang berbau-bau seperti bau Iya. angin seperti Ya, pupuk nabati. Jadi pupuk sekaligus sebagai sebagai pengusir itu ya. repelen gitu Ya, tadi. atau memang dibuat repelen yang mungkin baunya itu tidak disukai Bemisia tabaci gitu. Mungkin ada banyak di lapangan yang petani sudah mencoba begitu, yang Siap, berhasil. siap. Ya nanti kita juga saling share lah istilahnya. Jadi oh di sana berhasil dan sebagainya. Tapi lingkungannya ya. Kalau lingkungannya tadi memang lingkungan yang orang menanam sudah pola tanam cabenya tidak menentu, tidak seragam, tidak bersamaan, tidak serempak, maka itu nanti bisa juga hanya akan berpindah-pindah saja. Nah itu yang kita sekuat apapun ya akan kena seperti itu. Tuh. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Sobat Ya, Tania terkait tentang varietas. ya, Ada beberapa perusahaan yang mengklaim bahwa benihnya ini tahan virus ya, Gemini gitu Pak. ya, Apakah itu memang benar adanya ada ya. varietas yang tahan Gemini atau sebenarnya itu hanya produk marketing saja Pak? Iya. Saya kira yang terakhir tadi jawabnya ya mungkin sampai saat ini kalau cabai itu belum ditemukan varietas yang tahan. Oke. Ya, jadi kalau tomat sudah ada. Tomat sudah banyak yang dijual bahwa itu tahan terhadap Gemini virus. Saya juga tahun 2009 bahkan sudah mencoba. Jadi ada tomat cherry, ada elektro agian itu yang dari Belanda atau dari memang highly resistant. Jadi sangat tahan terhadap begomovirus atau virus Gemini ini. Tapi itu tomat. Kalau cabai sampai sekarang belum ada. Namun demikian, pola tanam yang tadi yang baik itu kesuburannya dan sebagainya yang bisa. Nah, ada satu lagi memang. Cabai di Indonesia kan ada dua jenis, yaitu cabai rawit dan cabai besar. Nah, cabai rawit ini paling cepat gejalanya muncul, tapi bunganya tidak mudah rontok. Nah, itulah. Itu kan nanti yang mengajar, lupa saya kalau nanam cabai rawit kok meskipun sudah kuning atau bahkan putih, tapi kok buahnya masih bisa, meskipun buahnya seringkali tidak tidak sempurna, tidak normal, kadang berjual-jual, tapi pedasnya nggak berkurang. Nah, itulah yang mungkin bisa dipahami oleh petani bahwa sekarang kan yang mahal misalnya cabai rawit. Nah, pada saat musim yang
harganya tinggi, ya tanam cabai rawit itu lebih tahan terhadap virus kuning dalam hal rontoknya bunga dan buah, sehingga dibandingkan dengan cabai merah atau cabai yang cabai besar, itu cabai rawit memang dalam hal mempertahankan bunga dan ini lebih bagus kalau ada serangan ini loh. Tapi kalau penyakit lain ya saya tidak tergantung dari penyakitnya. Jadi kalau tahan untuk cabai, saya yakin itu belum, karena saya sudah mencoba berbagai macam, bahkan sejak 2006 saya sudah mencoba berbagai macam varietas, bahkan varietas lokal yang dikatakan tahan pun juga tidak. Hanya kadang-kadang kita kalau membudidayakan menghindari bisa. Artinya bahwa Bemisia tabasi itu rata-rata populasinya tinggi, itu di ketinggian ya kurang dari 1.000 meter. Nah, kalau kita menanam di cabai di ketinggian itu biasanya agak selamat. Tapi sekarang juga karena ada pemanasan global, suhunya itu juga di yang biasanya dingin itu juga ini. Makanya nanti kita bisa nanam cabai di daerah yang lebih dingin. Itu biasanya Bemisia tabasinya berkurang karena suhunya itu tidak cocok untuk pertumbuhan Bemisia. Begitu. Siap. Wah, ini kurang lebih kita 1 jam udah ngebahas tentang virus Gemini aja nih, Pak. Istilahnya kuliah singkat ya, Pak ya. Memberikan kuliah singkat ke petani yang tentunya pasti tadi kita ngobrol sangat ini apa ya, sangat mudah bahasanya mungkin dicerna juga jadi sama petani. Dan ini tentunya akan sangat bermanfaat karena nanti setelah ini live stream ini akan kita simpan dan akan kita post di komunitas petani digital. Jadi buat sobat tani yang tadi sempat baru bergabungnya di tengah, jangan khawatir nanti akan ada siaran ulangnya di grup. Mungkin dari saya dan teman-teman dan sobat tania pun segitu Pak untuk pertanyaan dari kami. Mungkin ada satu statement terakhir Pak dari Bapak untuk bisa menyemangati nih petani-petani cabai di luar sana atau petani-petani yang memang lagi struggle terhadap virus ini. Ya, jadi untuk sahabat tani jangan mundur atau kalah dengan penyakit kuning ini ya, karena dengan budidaya yang baik, kemudian menerapkan pengendalian terpadu mulai sejak pembibitan sampai dengan pindah tanam di lapangan atau pengendalian di lapangan, kemudian memperhatikan aspek lingkungan. Jadi lingkungan itu nanti kita lihat Bemisia tabasinya itu banyak atau tidak, pola tanamnya itu tanaman penularnya itu banyak atau tidak dan sebagainya. Tapi jangan mengandalkan pestisida, karena kalau gejala sudah kuning atau pupuk. Kalau tanaman sudah kuning, itu dipupuk sampai berapapun, disemprot sampai apapun, tanaman itu tidak akan menjadi sembuh. Nah, seperti itu. Sehingga pencegahan lebih baik daripada mengendalikan atau mengobati. Itu saja. Ya. Siap. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih. Bapak, kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak meneliti dan berinteraksi dengan petani yang terkena virus Gemini? Lo udah lebih dari 10 tahun ya Pak ya? Ya, sejak angka awal 2000 ya, hampir 20 tahun. Oke, Jadi ya hampir virus Gemini ini memang sudah tahun 2000-an itu muncul. Kemudian Direktorat Pelindungan Tanaman Hortikultura itu membuat pokja ya seperti DPR saja itu waktu itu. Jadi membuat pokja virus kuning dan saya termasuk salah satu anggotanya. Iya, sehingga sudah menyebar di seluruh Indonesia. Oke, dan Bapak masih tetap ini ya penelitiannya tentang virus Gemini juga ya? Insya Allah. Iya, benar-benar ini masih jadi momok ya Pak ya, penyakit yang benar-benar bikin bahkan sekarang kepala. Bahkan sekarang inangnya tambah luas ya. Jadi ada melon, terong, itu semuanya kuning semua ya. Mungkin kalau di melon pada tanaman kukurbitácea yang lain itu daun masih hijau tapi keriting, kerdil dan sebagainya. Tomat juga. Jadi kalau menanam bareng-bareng dengan inangnya ya
ya itu perlu perhatian serius juga. Iya, berarti Ya. tadi kita sedikit mencomot 20 tahun perjalanan Bapak untuk penelitian Iya virus betul, Gemini ya. Kita betul beruntung betul banget nih, virus Pak. ini. Ya, ya, Siap. Oke. ya, Sama dari saya terima kasih banyak Pak Sedio atas ya, kesediaannya di hari ya, libur ini sudah sedikit memberikan em, ilmu yang 20 tahun sudah ditekuni kepada ya. petani-petani kami. Semoga sehat selalu ya Pak ya di Alhamdulillah. kala Salam pandemi sehat. ini dan dapat doa banyak nih Pak dari petani-petani cabai Iya, biar cepet nih gimana ya. solusinya Saya di juga ikut prihatin untuk petani cabai yang sebenarnya pada saat harga mahal tapi tidak bisa menikmati karena antara lain disebabkan oleh virus kuning ini. Betul. Oke. Ya, Perjuangan kita tidak sampai di sini ya teman-teman ya, Sobat Tania dan masih banyak peneliti seperti Pak Sedio juga yang care gitu, yang peduli tentang ya, virus Gemini ini. Jadi tetap harus berjuang. ya, Oke, Sobat Tania, mungkin hari ini kita bisa sudahi dulu. Terima kasih sejam ke belakang sudah mengikuti Facebook Tanya Tania Live yang ya. kedua. Nanti saksikan ada Tanya Tania Live yang berikutnya dan akan mendatangkan narasumber yang pastinya lebih menarik lagi. Selamat siang semuanya.